Dalam suatu kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari wal Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu sudah mempunyai doa yang mustajab, doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala jika nabi tersebut membacakan doa tersebut. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Namun setiap nabi menyegerakan doa yang mustajab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sehingga terkabullah setiap doa yang mereka panjatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menyimpan doa khusus, doa mustajab tersebut. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Saya simpan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk dijadikan sebagai syafaat buat umatku nanti di hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyegerakan doa tersebut di dunia, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan doa tersebut untuk di hari kiamat nanti sebagai syafaat bagi umatnya di hari kiamat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dan doa ini, syafaatku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan didapatkan oleh setiap umatku. Syafaatku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan didapatkan oleh setiap umatku yang mati dalam keadaan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Mati dalam keadaan bertauhid. Itulah sebabnya khatib setiap Jumat membaca ayat dari surah Ali Imran, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, jauhi larangannya dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguh. Wa la tamutun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri, Islam, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian dalam keadaan bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat menurut para ulama adalah as-su'alu fit tajawuz an dhunubil mujrimin lil masyfu'i lahu. Adalah syafaat adalah permohonan pada pengampunan dosa bagi orang yang berdosa, yang diberikan izin kepada
manusia atau yang memohon tersebut untuk memberikan syafaat kepada orang lain yang berdosa. Sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memohon syafaat kepada Allah SWT untuk diizinkan oleh Allah SWT memberikan syafaat kepada umatnya. Itulah syafaat. Syafaat yang kedua untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat bagi orang-orang yang berhak masuk neraka agar dia tidak masuk ke dalam neraka, ataupun orang-orang yang di dalam neraka dimohon oleh Allah, dimohon kepada Allah SWT untuk dikeluarkan darinya, yaitu dari kalangan kaum muslimin yang mungkin di dunia banyak dosanya, kesalahannya, dosa-dosanya melebihi daripada kebaikannya. Timbangan amal kebaikannya mungkin lebih berat dosanya daripada kebaikannya. Ada yang lebih berat sedikit keburukannya daripada kebaikannya, sehingga dia hal itu masukkan dia ke dalam neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izin oleh Allah SWT memberikan syafaat kepada Nabi, kepada umatnya. Kemudian di antara mereka ada yang tidak jadi dilemparkan ke dalam neraka dari kalangan umatnya yang banyak berdosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Likulli nabiyyin da'watun yad'uha, fa uridu an ukhaffi'a da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah." Setiap nabi mempunyai doa yang doa sapu jagat, doa pamungkas, dan saya menginginkan doa saya simpan nanti saya panjatkan di hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala kaum mukminin yang diputuskan akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka jangan dimasukkan ke dalam neraka. Ada yang masuk dalam neraka, dimohon oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dikeluarkan darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi syafaat saja tidak luput, tidak lupa, tidak melupakan umatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling terakhir dan nabi yang paling banyak pengikutnya. Dan di antara pengikutnya tentunya banyak yang mencampurkan dosa dengan ketaatannya. Khuyyirtu baina syafa'ati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuyyirtu baina syafa'ati wa baina an yadkhulu syatru ummati al-jannah. Saya diberikan pilihan dua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan harus dipilih di antara dua pilihan tersebut. Apa pilihannya? Antara syafaat atau jaminan separuh dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Fakhtartu syafa'ah li'annaha a'ammu wa akfa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memilih syafaat. Kenapa? Karena syafaat bisa mencakup semuanya. Bisa jadi separuh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah masuk dalam surga, namun separuh yang lain siapa yang mengurusnya? Nabi tidak pernah melupakan umatnya, maka dia memilih syafaat. Mudah-mudahan yang separuh tadi diputuskan untuk masuk ke dalam neraka atau sudah dimasukkan ke dalam neraka, Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adakah amalan selain yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi? Orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid, tidak mensyirikatkan, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat. Selain itu adakah amalan?
Karena kita tidak tahu apakah kita akan meninggal dalam keadaan tauhid, namun kita selalu bermawan. Maka disitulah perlunya kita istiqamah, konsisten memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melepaskannya walaupun kita seakan-akan memegang bara api. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Engkau, anak-anak kalian, keturunan kalian jangan sampai meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Muslim zahirnya, muslim penampilannya, dan muslim batinnya. Adakah amalan? Kita jangan berpikir amalan untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW sangatlah susah, butuh biaya besar, beban berat. Mari perhatikan, begitu mudahnya bagi orang yang dimudahkan oleh Allah SWT untuk mencapai syafaat Nabi SAW. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah. Nabi SAW bersabda, "Man qala hina yasma'un nida." Siapa yang berdoa, siapa yang membaca doa ketika dia mendengar azan, kayak azan tadi. Dia mendengar azan, dia jawab azan, setiap muadzin mengatakan Allahu Akbar, dia mengatakan Allahu Akbar juga, menirukan suara muadzin, kecuali lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, dia menjawab la haula wala quwata illa billah. Selesai itu la ilaha illallah, dan mengatakan la ilaha illallah juga, kemudian setelah itu dia berdoa. Inilah doa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat menyebabkan dia mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Man qala hina yasma'un nida, siapa yang membaca doa, mengatakan ketika mendengarkan azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام محمودا الذي وعدته. Seperti itu lafaz hadisnya dalam Sahih Bukhari. Doanya, dia mengatakan, ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini, yaitu azan. Azan adalah seruan yang sempurna, wahyu yang diturunkan oleh Allah Taala lewat mimpi sahabat dan disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang wajib kita agungkan, wajib kita kumandangkan setiap waktu salat kita. Siapa yang membaca, ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini, was-salatil qa'imah, dan pemilik salat yang akan senantiasa terus menerus akan ditegakkan sampai hari kiamat, sampai Allah SWT menghendaki. Ati Muhammadan, ya Allah, berikanlah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilah, tempat manzilah, al-aliyah, tempat khusus yang hanya diperuntukkan oleh hamba Allah SWT yang sangat terpilih. Tidak ada yang menempati tempat tersebut. Itulah wasilah di dalam surga. Berikanlah kepada Muhammad wal fadilah, dan keutamaan, wa ba'athul maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dan tempatkanlah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia sebagaimana engkau telah janjikan kepada mereka. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tempat yang terpuji kita mohonkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita baca doa ini? Hanya beberapa kalimat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Dia berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Maka dari itu jamaah sekalian, ketika kita mendengar azan, jawab azan itu. Karena dalam azan ada keberkahan, dalam azan ada hidayah, dalam azan ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan pemilik hati-hati yang selalu terpaut dengan azan,
terpanggil dengan adzan untuk melaksanakan solat. Esensi daripada hadis Nabi SAW di sini bukanlah hanya mendengar adzan, tapi memenuhi seruan adzan tersebut, memenuhi panggilan Allah SWT untuk melaksanakan solat. Karena solat jamaah sekalian adalah sebaik-baik amalan. Awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-salat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah SWT hari kiamat as-salat, salat. Fa in salahat salahal a'malu kulluh. Kalau solat ini baik, maka semua amalan baik. Kalau amalan solat jelek, maka semua amalan pun jelek. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena solat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan tercela.